warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Law samahtum hal hunaka moyah al-ma'. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian, anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih di dalam bab At-Taubah. Bab taubat. Maka kembali kita katakan bahwa dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan kita sebagai hamba Allah yang pasti berbuat kesalahan. Maka ada ibadah yang sangat agung, yaitu taubat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakanlah wahai hamba-hambaku yang israf, yang overdosis, yang berlebih-lebihan dalam berbuat dosa. Allah tidak mengatakan qul ya ibadiyalladzina adznabu, wahai hamba-hambaku yang berbuat dosa. Tapi Allah mengatakan qul ya ibadiyalladzina asrafu. Demi Allah Ustaz, enggak ada. Masyaallah, jazakallahu khair. Nah, izin dulu minum ya. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang israf, yang melampaui batas dalam berbuat dosa. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pun demikian dengan kita dalam kehidupan bersosialisasi. Seperti yang juga kami katakan pada pekan yang lalu, bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita adalah makhluk yang bermasyarakat. Kalau kita sebagai atasan, kita memiliki bawahan. Kalau kita adalah seorang karyawan, maka kita memiliki teman karyawan juga.
Maka tidak bisa kita lepas dari bersosialisasi dengan sesama. Nah, dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan gangguan-gangguan manusia itu pasti menimpa kepada kita. Maka ada ibadah yang sangat agung, namanya adalah berlapang dada, memaafkan. Ini adalah ibadah, sama halnya dengan taubat. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menganggap bahwa ibadah itu cuma sholat, ibadah itu cuma sedekah, sholatnya dengan segala macamnya, duhanya, qiyamul lailnya, tarawihnya, qobliyahnya, ba'diyahnya, pokoknya yang ada di mindset kita itu ibadah. Puasa adalah ibadah, umroh ibadah, haji ibadah. Enggak, taubat ibadah, mengalah ibadah, memaafkan ibadah, senyum ibadah, memasukkan rasa senang di hati saudara kita ibadah. Makanya kenapa sih kita susah memaafkan kesalahan orang lain misalkan? Karena kita menganggap itu cuma murni mengalah. Aman aku maaf ke, makin aku diinjak-injak oleh dia. Karena yang di mindset kita selama ini ibadah ya sholat, ibadah ya umroh, ibadah ya haji. Padahal ibadah itu banyak cakupannya. Apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diniatkan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari perkataan ataupun perbuatan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan dilihat hadis yang ke-13 atau hadis yang ke-14 ya, di terjemahan. Hadis yang ke-14 dan hadis yang ke-15. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marratan. Hadis sesudahnya, wa anil Agharr bin Yasar al-Muzanni radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi 100 marratin. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wallahi inni, demi Allah sesungguhnya aku, demi Allah sesungguhnya aku. Berarti di sini ada dua penekanan, Bapak Ibu. Apa itu? Wawul qasam, waw sumpah. Karena huruf qasam itu, huruf sumpah itu ada berapa? Ada berapa Bapak Ibu? Ada tiga. Waw, ta, ba. Wallahi, taullahi, billahi. Jadi aman sumpah yang haram paju kedalnya itu gantilah. Apa lagi? Sumpah-sumpah haram matilah. Apa lagi? Caknya sumpah wong Tanjung Ramen ini beda. Cak mana lah? Ya, ganti. Wallahi kalau enggak taullahi, kalau enggak billahi.
Kalau di kami itu kalau nak sesumpahan itu ke tanah keramat kami bilangnya. Tanah yang warna kuning, gundukan-gundukan itu. Katanya kalau kebunnya ada tanah itu seneng. Kenapa? Mereka menganggap bahwa puyang itu pernah menginjakkan kaki di situ. Masya Allah. Tanah apa di sini namun? Bumi ke? Tidak tahu aku lah. Iya, Masya Allah. Jadi kalau di desa saya, kalau misalkan ada yang bertengkar, ada yang keles misalkan antara dua keluarga, itu untuk berdamai, kami bilangnya sesumpahan. Sesumpahan ya ke tanah itu. Mungkin bawa telur apa-apa. Telur itu sebagai apa, Ustaz? Sebagai saksi. Allah nggak tahu ya. Masya Allah. Baik. Kembali kepada hadis. Wallahi, demi Allah. Siapa yang bersumpah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk menekankan uang itu amanah bersumpah berarti ada sesuatu yang penting yang akan disampaikan. Sama seperti wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Terus itu sumpah nanti ada yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Sumpah semua. Sama seperti tadi wal fajr ya. Wal fajr walayalin 'ashr. Sama seperti wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Setelah Allah bersumpah, kemudian apa? Allah menyampaikan pesan-pesan yang teramat penting. Sama halnya di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah dan apa yang akan beliau sampaikan disimak, didengarkan. Wallahi, demi Allah, kata Rasul, ini sesungguhnya aku, ini juga penekanan. Ya. Sesungguhnya aku, kemudian kembali lagi ada penekanan. La astaghfirullah. Pakai lamut taukid. Berarti ada berapa penekanan? Ada 3 penekanan. La astaghfirullah. Saya benar-benar beristighfar kepada Allah. Wa atubu ilaih. Dan benar-benar bertaubat kepadanya. Fil yaumi, dalam sehari. Aktsara min 70 marratan. Lebih dari 70 kali. Hadis yang kedua. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, tubu, taubatlah kalian, inabahlah kalian, kembalilah kalian ilallah, kepada Allah, wastaghfiruhu, dan mohonlah ampun kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari semalam mi'ata marrah, 100 kali. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba untuk menjelaskan 2 hadis ini insyaallah. Di sini dicantumkan istighfar dan taubat. Jadi seakan-akan Nabi membedakan mana istighfar, mana taubat. Nanti kita akan jelaskan insyaallah. Nah, istighfar ini
Istaghfaro itu berasal dari wazan. Insyaallah anak pondok paham ya. Berasal dari wazan, ini pelajaran shorof. Istaf'ala. Istaf'ala atau istaghfaro. Adik-adikku yang santri putri diperhatikan. Apa kata para ulama? Di antaranya Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan hadza yadullu bi ma'na talab. Ini maksudnya istaghfaro itu artinya adalah meminta, bi makna talab. Minta apa? Minta maghfirah. Al-maghfirah artinya pengampunan. Al-maghfirah ini berasal dari kata mighfar. Mighfar. Apa itu mighfar? Mighfar artinya apa, menunggalak proyek-proyek itu yang di kepala itu apa namanya? Helm ya. Helm. Dan itu saya baru tahu, Masya Allah. Ternyata warna-warnanya itu menandakan kedudukan. Aman dia apa, dah kenal aku ya. Aman dia mandur, warna helmnya apa? Cah itu kan? Iya. Warna apa Pak kalau yang mandur? Putih. Di bawah mandur? Kuning. Di bawahnya lagi? Perasaan ada yang biru, ada yang merah. Ya. Nah ini mighfar namanya, helm. Sama juga ketika peperangan. Peperangan itu pakai mighfar, artinya helm. Perhatikan ya, kita membahas tentang istighfar ini. Mighfar artinya helm. Ustadz, apakah semua helm? Iya. Ketika kita pakai motor harus pakai helm, harus SNI. Tapi ketilang juga, walaupun sudah SNI tapi tidak diceklek. Nah, harus bunyi ceklek. Nah, mighfar ini Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fungsinya dua. As-sitr. Apa as-sitr? Artinya menutupi. Makanya bahasa Arabnya khorden itu sitarun, penutup. Fungsi dari mighfar adalah as-sitr, menutupi. Baik, helm itu menutupi apa Bapak Ibu? Menutupi kepala. Apa yang ada di benak kita ketika disebut helm? Dia pasti keras, ya kan? Masya Allah. Ada yang sampai tahan banting, tahan injak, tahan dilempar, ditimpa dengan batu, nggak pecah. Ya. Nah ini as-sitr. Fungsi pertama dari helm itu as-sitr, menutupi. Kemudian yang kedua adalah al-wiqayah. Wiqayah itu artinya melindungi dan menyelamatkan. Apa maksudnya? Ketika kita minta kepada Allah untuk diampuni dosa, berarti kita minta dua hal. Minta dilindungi dan minta ditutupi. Minta dilindungi dari apa? Agar tidak kembali lagi kepada perbuatan dosa itu. Dan minta ditutupi. Ini yang sangat luar biasa. Minta ditutupi aib-aib kita, minta ditutupi dosa-dosa kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak remeh tatkala kita mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma ghafirli. Nah, kadang kita ini kan Masya Allah, ketika habis sholat, tiap kali habis sholat istighfar berapa kali Bapak Ibu?
3 kali. Pernah nggak tapi sampai terbayang di benak kita ketika kita astagfirullah wa atubu ilaik. Mintanya 2 itu. Minta dilindungi dan minta ditutupi. Sebagaimana helm. Maka peci, kemudian sorban, kemudian apa lagi? Yang lembut-lembut, topi, itu dia menutupi tapi tidak melindungi. Tapi kalau helm fungsinya 2. Mana dia menutupi dan juga melindungi. Baik. Dan tentu akan berbeda tatkala kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita memaknainya, kita menghayatinya. Apalagi kalau kita terbayang dengan dosa-dosa kita, akan lebih mengena di hati. Ini dah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai solat. Dah keluar. Ya. Apalagi jangan dibiasakan ketika sholat subuh imamnya bacaannya panjang, nunggu dulu di WC, nunggu dulu tempat wudu. Aman imamnya lah lemah, bacaannya biasanya kan kalau udah lemah, sudah mulai maksudnya udah kecil, nadanya sudah rendah, nah itu nak ruku baru masuk masjid. Ya, santri-santri. Ya. Soalnya dulu waktu kami di Jogja jadi santri itu keseringan ustadz kami baca sholat subuh itu baca apa? Baca Ar-Rahman. Yang dulu waktu aku ke pondok cuma tahun 2005 itu cuma tahu Al-Fil, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Tahunya cuma beberapa surat. Ketika ustadz aku baca Ar-Rahman itu, apa dia orang kebanyakannya fabi ayyi ala fabi ayyi. Sampai berapa kali? 31 kali. Ya karena kami belum paham akhirnya nah la fabi ayyi alanian bacaannya panjang. Baik, itu istighfar ya. Sini Ishak. Ini pertanyaan apa peringatan kan? Pacak baik. Misalkan BG mobil ini apa kan? Biasanya cak itu. BG mobil ini nomor platnya ini, bannya meledak misalkan. Baik. Sekarang perbedaan antara istighfar dan taubat. Karena di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Beristighfarlah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian, tsumma tubu ilaihi, dan taubatlah kepadanya. Jadi di sana ada waw atof. Waw atof itu waw pemisah. Jadi seakan-akan Allah membedakan antara istighfar dan taubat. Sama tadi di dalam hadis yang kita baca. Wallahi inni la astaghfirullah, demi Allah kata Nabi, aku beristighfar kepada Allah wa atubu, dan aku bertaubat kepadanya. Jadi mana istighfar, mana taubat. Baik. Taubat adalah meninggalkan dosa. Dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan pekan lalu. Apa syarat yang pertama? Ikhlas, Bu ya. Terus apa lagi, Bu Ummahat? Yang kedua, berlepas diri dari dosa dan apa saja yang bisa mengantarkan kepada dosa itu.
Yang ketiga, menyesal. Yang keempat, bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Yang kelima, apabila berkaitan dengan hak makhluk maka harus dikembalikan. Nah, itu taubat adalah meninggalkan dosa dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan itu. Adapun istighfar, istighfar itu seseorang terus beristighfar walau mungkin dia masih melakukan. Ya. Contohnya, astagfirullah. Cak nutupi mata tapi masih astagfirullah. Dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Bukan berarti menggabungkan antara dosa dan istighfar, enggak. Seseorang itu kalau shadiqun min qalbihi, kalau dia benar-benar shadiq, jujur dalam hatinya dalam beristighfar, maka pada puncaknya dia akan bertaubat. Berarti puncak dari istighfar apa? Taubat. Nah, banyak orang-orang Masya Allah masih melakukan dosa, tapi Masya Allah dia istighfar, baik yang disengaja ataupun tidak. Contoh yang tidak disengaja, lagi masuk bis, angkot, Masya Allah, remik, ya kan, yang disetel. Apalagi kita paham sebenarnya, kita hafal, ya. Apalagi apa? Lagu-lagu tahun 80-an ya Allah Ustaz, ini kenangannya aku dulu Cah ini. Tapi dalam hati terus lisan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Makanya para ulama itu mengatakan apa? Ghina atau musik itu khamrun lin nufus, dia itu bagaikan khamr bagi jiwa. Ya tidak, dia ini kepalanya tidak anak goyang-goyang tidak, tapi kakinya celetek. Ya. Nah ini perbedaannya. Kalau taubat, dia benar-benar meninggalkan dosa tersebut dengan penyesalan, dengan kemudian berazam, bertekad kuat, bertekad bulat untuk tidak melakukannya lagi. Dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan tadi ada 5, itu taubat. Adapun istighfar, terkadang orang masih melakukan dosa itu tapi dia tetap harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh, salat. Selesai salat diperintahkan apa Bapak Ibu? Istighfar. Kenapa? Ya gimana enggak disuruh istighfar? Rakaat pertama ingat apa? Rakaat kedua ingat apa? Ya. Bahkan ketika tasyahud nilah ingat apa? Bekasam. Ya. Maka diistighfari. Setelah istighfar kemudian ada untuk menutup celah-celah itu. Masya Allah, cepat niat. Iya. Caknya semenjak ada makan-makan ini cepat isyaknya. Ya sudah, azan dulu, kita lanjut insyaallah. Wabillahi taufiq wallahu a'lam.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfarun katsiran." Bergembiralah bagi orang-orang yang mendapati di catatan buku amalnya nanti istighfar yang banyak. Jadi catatan amalnya banyak adalah catatan istighfar. Maka bergembiralah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini judul kajian kita sebelum sampai di tenggorokan, cuma sepertinya hadisnya belum sampai ke situ ya. Hadis yang sebelum sampai di tenggorokan tersebut masih ada beberapa hadis ke depan. Nanti insya Allah kita rubah judulnya. Nah, baik, ini yang bisa saya sampaikan. Kita coba untuk menjawab beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang bikin kita susah menghafal Al-Quran dan hadis? Allahu a'lam. Maksudnya di kami di sini akan menjawab kurangnya apa? Usaha ya. Masih kurang berusaha. Dan saya nasihatkan kepada adik-adik sekalian, anak-anakku, para santri dan santriwati yang berhasil itu di pondok itu, ya, perhatikan, yang berhasil di pesantren itu, demi Allah, bukan karena dia pinter, bukan juga karena kirimannya banyak. Maka nggak ada istilah iri dengki sama temennya banyak kiriman. Kemudian Masya Allah dia juara satu terus. Boleh, itu bukan iri dengki kalau yang seperti itu. Ya, cemburu menjadi motivasi. Karena sudah menjadi rahasia umum seperti ini. Pesantren-pesantren itu melahirkan anak-anak yang bermacam-macam. Maksudnya, terkadang yang terkenal Masya Allah kesayangan ustadz, kesayangan ustadzah, pinternya Masya Allah, tapi setelah lulus nggak kelihatan kemana lah anak itu ya. Dulu terkenal pinter Masya Allah gini-gini, tapi kemana? Bahkan mohon maaf, nggak ada andilnya sama sekali dalam dakwah. Nggak jadi ustadz, nggak jadi ustadzah, nggak jadi donatur. Entah kemana. Maka murni orang yang selalu dibimbing oleh Allah itu adalah bentuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ada yang ternyata biasa aja di pondok itu. Dibilang kurang juga enggak, dibilang juga terlalu cerdas juga enggak, tahu-tahu bangun pesantren. Ini sudah menjadi rahasia umum. Maka jangan berkecil hati, baik itu santri-santriwatinya, baik itu orang tuanya. Aizat SPP anak telat terus, enggak itu enggak jadi jaminan. Makanya saya nasihatkan kepada para orang tuaku, ya,
Para wali santri sekalian, ini sekalian ya, saya nasihatkan, fokus saja kepada doa untuk anak-anak kita. Misalkan anak saya mau pokoknya kuliah di Arab Saudi misalkan, fokus dengan doa itu, fokus terus. Nggak bisa kita mengatakan, anakku kan nggak mondok yang sudah terakreditasi Madinah, terakreditasi mana misalkan, kayaknya susah. Kata siapa? Ya, maka itu tidak ada jaminan. Kadang yang biasa-biasa aja itulah yang berhasil. Nah, ya saya katakan kurang berusaha. Memang pinter, otaknya encer, itu adalah karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi menurut pengalaman pribadi yang kami saksikan ya, karena alhamdulillah selalu berkecimpung di dalam dunia ini, dunia pesantren maksudnya, dari 2005 sampai sekarang. Jadi santri, sekarang ngurusi santri. Pengalaman yang kami lihat kurang berusaha. Ya. Dan banyak kami saksikan yang pinter itu akan selalu kalah sama yang sungguh-sungguh. Itu tadi, Masya Allah, terkenal di kelas, pinter, Masya Allah, suaranya bagus. Setelah lulus kemana ya itu ya? Pas ketemu, Masya Allah, sudah bahkan lebih dari orang awam. Padahal dulu pinter di pondok, lebih dari orang awam. Mukanya kejingoan, tidak pernah wudu. Kalau sholat baidah. Maka terus sebagai wali santri, sebagai orang tua, didoakan anaknya agar terus istiqomah. Ustadz, apa hukumnya mengikuti bela diri dan di dalamnya ada ilmu hitam? Dari mana kau tahu warna itu? Enggak ada ilmu putih, ilmu hitam. Dulu waktu kita kecil-kecil kan mau membanggakan bak kita dewe, bak kita masing-masing kan, ngobrol sesama budak kecil itu. Woi, bak aku punya keris. Wih, kau nih, tapi bak kau kan ilmu hitam, idai putih. Dari mana lah tahu warna itu? Ala kulli hal, kalau yang dimaksud adalah ilmu misalkan mengandung kesyirikan, contoh, nak belajar silat harus malam hari jam 12, harus bawa ayam yang warna hitam, pagutnya hitam, kakinya hitam, bulunya hitam, lidahnya hitam, nak disembelih jam 12 malam, nak di kebun nian. Nah, ini udah nggak benar. Agak untuk ngetesnya apa? Untuk maksudnya udah mateng apa belum ilmunya, dikatapel jarak 10 meter. Nah, ini udah nggak benar itu. Kalau dimaksud itu, yang dimaksud dengan warna hitam, nggak boleh. Itu kesyirikan ya. Apa hukum rakus Ustadz? Galak maksa minta makanan uang. Nah, ini nah. Ya, Ustadz nasihatkan berhenti ya. Kemudian di pondok itu jangan pelit, berbagi. Taulah adik-adik itu, manonian kawan kau yang jarang dapat kiriman. Kau dapat kiriman 50.000 misalkan, tidak ada ruginya ngasih 5.000 ke kawan. Misalkan dapat kiriman 2 kardus, 1 kardus kau simpan nian, omong ke kawan tuh. Afwan ya akhi, ikhwah, ini 1 kardus, saya kan dapat 2 kiriman, 2 kardus ini. 1 kardus yuk kita makan bareng, tapi 1 kardusnya untuk aku ya. Insya Allah teman-temannya lapang dada. Jangan disimpan galau 2 kardus itu, dak dikeluarkan nian sampai berjamur. Apalagi dapat makanan kiriman, ya dak, buka lemari, kepalanya masuk, ya belakangnya goyang-goyang. Makan dewe. Jangan. Ustadz, apa keutamaan sifat lemah lembut? Banyak. Tidaklah ada sifat lembut pada diri seseorang kecuali akan menghiasinya.
dan tidaklah sifat lemah lembut ada dicabut dari seseorang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan akan menghinakannya. Namun perlu kajian lebih lanjut yang dimaksud dengan lemah lembut dan tidak lemah lembut itu seperti apa. Kadang ada juga sikap lemah lembut tapi nyelekit ngomong, ya dah. Antum ini saya perhatikan kok kayak perangai hewan ya. Lemah lembut itu tapi nyelekit, ya. Maka intonasi kemudian sikap ini perlu kajian lebih lanjut. Maksudnya yang seperti apa? Contoh seperti khutbah Jumat, Nabi sendiri memerintahkan, bahkan dikatakan oleh para sahabat, ketika khutbah Jumat beliau itu seakan-akan sedang menyiapkan pasukan perang. Ya. Innal hamdalillah ma'asyiral muslimin Allah. Nah, itu kalau khutbah Jumat. Jangan sampai khutbah Jumat cak kajian panjang, ya kan? Makanya nasihat ya untuk adik-adikku yang bakal jadi dai ini, persiapkan kalau ada tugas khutbah Jumat, karena yang datang itu yang kadang ibadahnya sepekan sekali. Banyak ada? Banyak yang datang ibadahnya sepekan sekali. Maka siapkan materinya dengan sebagus mungkin. Siapa tahu dengan materi yang kita sampaikan dia tertarik untuk sholat lima waktu. Khutbah Jumat itu, di Jumat itu ya memang fasilitas untuk tidur itu luar biasa. Kenapa? Karpetnya empuk, kipasnya banyak. Apalagi kalau di Saudi, Bapak Ibu umroh, ya dak. Ada plusnya lagi, bahasanya dak ngerti. Bahasa Arab. Jadi wah, nak tidur baik gawe. Ustaz, apa penyebab ibadah seorang itu batal? 2, enggak ikhlas dan tidak mutaba'ah, tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, ana mau tanya, ASS itu apa? Cak mana ini dijelaskan apa tidak? Tahu salah ya. Yang jelas jangan suka menyingkat-nyingkat. Kalau salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASS bahasa Inggris, jangan ya. Apakah seorang yang dijamin masuk surga itu terbebas dari azab kubur? Tidak. Tidak. Kalau tidak salah Abu Bakar sendiri beliau pernah menangis. Atau sahabat Ukasyah yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mayu bekik, apa yang menyebabkan engkau menangis sedangkan engkau dijamin masuk surga?" Ternyata beliau menangisi, "Iya, saya dijamin masuk surga, tapi saya tidak dijamin untuk terbebas dari azab kubur." Apakah boleh kita mengikuti majelis ilmu yang pemahaman manhajnya berbeda walaupun sama-sama salaf? Dan apakah benar ada salafi garis keras? Saya tidak mengetahui ya, salaf ya salaf. Mengikuti metode apa? Metode cara pemahaman para sahabat dalam memahami agama ini. Kalau ada salaf keras, tidak tahu, aku belum pernah mencet. Kerasnya mungkin ada yang mengharamkan. Nah, itu sudah keluar dari pemahaman manhaj salaf. Ada yang memahamkan ijazah misalkan. Ada yang mengharamkan hormat ke bendera. Ada yang, nah ini enggak benar. Karena ulama-ulama salaf mengatur itu, menjelaskan itu. Kan enggak boleh kita menentang pemerintah. Ya. Nah, kemudian kalau yang dimaksud adalah manhaj salaf yang tahzir sana sini, enggak usah diikutin. Tahzir, hati-hati dengan ustadz ini, hati-hati dengan ustadz ini. Jadi sibuk majelisnya itu. Cak mana pendapat kau tentang ustadz tar? Cak mana pendapat ini apa? Enggak selesai-selesai. Ya.
Akhirnya kajiannya itu membahas ustadz, bukan membahas kitab. Habis waktu. Tinggalkan majelis-majelis yang seperti itu. Bagaimana cara anak perempuan? Bagaimana caranya? Anak perempuan pertama lebih dekat dengan ayah, dan ayah lebih dekat dengan anak perempuan pertamanya, agar anak perempuan pertama bisa mencontoh ayahnya dan lebih sayang kepada ayahnya. Baik, saya nasihatkan, memang ayah itu harus menjadi cinta pertama, first love. Harus menjadi cinta pertama anak perempuan. Apalagi mohon maaf, anaknya tidak masuk pesantren. Begitu banyak laki-laki yang dia jumpai itu di luar itu. Ya dah, tahu-tahu ini kalau kehidupan orang awam ya, tahu-tahu anak perempuannya bawa teman laki-laki. Siapa nduk? Siapa? Iya, siapa nduk kalau perempuan ya? Siapa nduk itu? Pacar aku, anu Pak. Ya. Padahal mungkin bapaknya dan ibunya kaget. Ya Allah, anak aku cantik. Ngapa yang dia bawa ini keong sawah? Karena apa? Karena apa? Para jamaah yang dimuliakan Allah. Karena dia menemukan first love, cinta pertamanya di luar. Seharusnya seorang ayah harus menjadi first love, cinta pertamanya di rumah. Itu kalau kita bicara di kehidupan orang luar demikian. Maka jangan sampai ini. Kemudian mungkin kita jujur kepada anak kita, "Dok, kamu kan ya kamu cantik lah, nah. Kok pacar kamu kayak gitu?" Apa yang dia bilang? Coba. Anak perempuan kita bilang apa? Naudzubillah, jangan sampai anak perempuan kita. Dia bilang apa coba anak perempuan itu? "Iya, Pak, memang wajahnya biasa aja, tapi dia itu pintar main gitar. Tapi dia itu pintar puisi. Dia itu orangnya humoris." Nah, berarti selama anak perempuan itu di rumah, dia kosong dari rasa cinta itu. Akhirnya dia cari di luar, dan dia dapat di luar. Karena mohon maaf ya, inilah perbedaan laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang pertama kali dilihat fisik, maka kelemahan laki-laki terletak pada mata, sedangkan kelemahan perempuan terletak pada kuping. Aman kupingnya lah enak, mohon maaf ya, dirayu, dipuji, disanjung, sudah jatuh. Ya. Pergi kusuknya pergi. Agak masih lama. Nah, jadi nasihat ya. Seorang ayah harus menjadi cinta pertama bagi anak perempuannya. Kalau ayahnya berhasil jadi cinta pertamanya, apa coba? Ketika ditanya, "Kamu mau nikah sama yang seperti apa, Nak?" "Saya mau nikah seperti apa? Orang seperti bapak saya." Berarti sudah berhasil dia mengikat hati anak perempuannya. Jangan sampai dia liar mencari cinta-cinta di luar. Ya, itu tadi akhirnya yang dibawa ke rumah apa? Keong sawah itu tadi. Assalamualaikum Ustaz. Akhir-akhir ini saya sering bermimpi. Bermimpi seperti ini, seperti itu, dan mimpinya selalu sama Ustaz. Kira-kira ini tanda apa? Tanda kau kebanyakan tidur. Soalnya Bu ya, Bapak Ibu, kita ilmu takwil mimpi ini yang paling bagus ya Pak Nabi Yusuf. Wallahu a'lam. Dulu saya pernah punya buku takwil mimpi itu. Kalau mimpi dikejar-kejar ular bakal dapat rezeki. Alang kedak nyambungnya.
Mimpi nak digigit ular, dikejar ular, katanya bakal dapat rezeki. Ini bertanya kan, Ustadz saya sering bermimpi demikian dan demikian, hampir tiap malam gitu mimpinya sama. Itu pertanda apa Ustadz? Pertanda banyak tidur. Ustadz, apakah taubat kita diterima? Kalau taubat kita dengan malu-malu, cak mano itu? Nak menengadahkan tangan, tak jadi malu. Ya, tak boleh. Ya, harus yakin dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ud'uallah wa antum muqinuna bil ijabah. Minta sama Allah dan kalian harus yakin akan diijabahnya doa tersebut. Makanya tidak boleh ada kata-kata seperti ini. Ya Ghaffar, Ya Rabb, Ya Allah yang Maha Pengampun, Ighfirli insyi. Ampunilah aku jika engkau berkenan. Enggak boleh. Ya. Ya Allah jika engkau berkenan jadikanlah aku kaya raya, ya Allah. Tidak boleh. Minta saja sama Allah. Ini maksudnya taubat dengan malu-malu nih. Cak mano, tidak tahu. Apakah ada hukuman bagi anak hasil zina? Apakah boleh kita bunuh? Ya Allah, na'udzubillah. Alangkah kejamnya. Tidak boleh. Walaupun nanti banyak akibat dari perbuatan itu ya. Enggak boleh diwalikan, kemudian enggak boleh dapat warisan. Siapa yang dosa? Ya, orang tuanya. Kalau kita boleh bahasakan orang tuanya, maksudnya yang berzina itulah yang akan menanggung perbuatan dosa tersebut. Apakah anak hasil zina kemudian jatuhnya jelek terus sampai mati? Enggak, bahkan dia bisa masuk surga kalau dia benar-benar soleh dan soleha. Ini kok 2 kali ya pertanyaan ini. Assalamualaikum Ustaz, apakah anak hasil zina boleh dibunuh? Ustadz, apa hukum mencari-cari masalah orang lain? Masalah kau baiklah banyak, tidak usah nyari punya orang. Ustadz, apa hukum menyinggung seseorang dan yang disinggung tidak ridho? Ya wajar, kau nyinggungnya cak mano? Kalau misalkan dia yang disinggung adalah bentuk fisik, misalnya nggak boleh. Makanya jujur dalam menasehati ya. Al-labib yakfi bil isyarah. Orang yang berakal itu cukup dengan isyarat. Makanya kan kita sebagai orang tua, anak kita ada berapa gitu kan karakternya beda-beda. Ada yang sudah kita pelototin, dia paham. Ada yang harus benar-benar diomongin. Diomongin harus 2 kali, 3 kali baru paham. Santri pun demikian. Ada yang kalau sudah dipelototin paham. Ya. Ustadz, bukankah takdir itu sudah ditetapkan semuanya di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan? Lalu bagaimana kalau kita sudah ditentukan masuk neraka atau surga? Untuk apa kita beramal? Ya, ini pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'malu, kata Nabi, tetaplah kalian beramal karena sesungguhnya setiap dari kalian akan dimudahkan dia menuju kemana sesuai dengan amalnya. Ya. Sesuai dengan amalnya. Baik, benar Allah sudah tahu kita ke neraka apa ke surga. Tapi masalahnya kita nggak tahu. Nah kalau kita nggak tahu berarti kita harus beramal. Ya, jangan mentang-mentang caknya aku di neraka. Na'udzubillah. Masalahnya kita nggak tahu, maka terus beramal.
Ustadz, bolehkah kita menyiksa diri seperti nampar pipi orang nampar pipi sendiri atau yang lain karena kesal, nggak bisa menghafal, susah menghafal? Tidak boleh, tidak boleh. Makanya kalau naudzubillah ya, kalau misalkan mau bunuh diri, naudzubillah, kalau misalkan ada orang mau bunuh diri itu, cobalah bunuh dirinya itu terjun ke air. Pasti dia kalau baca berenang pasti berenang. Karena apa Bapak Ibu? Karena yang mau dia bunuh itu bukan jasadnya, bukan dirinya, tapi hidupnya. Apa yang dia alami. Bukan, nggak ada yang mau mati cepat tuh, nggak ada. Makanya orang bunuh diri terjun ke air, ke banyu, ke lematang misalkan, pasti kalau dia pacak berenang nggak mungkin dia diam gitu, nggak mungkin, pasti berenang. Karena yang mau dibunuh itu bukan jasadnya dia, tapi hidupnya, apa yang dia alami. Berusaha, tidak boleh nampar-nampar diri gara-gara susah menghafal. Afwan Ustadz, di luar tema, saya pernah bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustadz, ciri-cirinya nih aneh nih ya. Apa ciri-ciri? Badannya tinggi besar, pakai songkok hitam, sarungnya aku jingok, capnya wadimor, lalu pegang rokok surya. Apakah itu Nabi Ustaz? Enggak, syaitan. Apa hukum orang yang sholat meninggi-ninggikan badan, ya sering jinjit-jinjit itu ya? Tidak boleh. Taib, hadza wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.